Termin pertama sudah selesai. Saya buka termin kedua. Oke. Dari awal tadi Pak bilang Pak Felix dan mahasiswa satu. Ricky Model. Kalau nggak mahasiswa satu, bukan di mahasiswa. Oh mahasiswa, oke. Eli, 4 ya, karena ada yang mahasiswa satu. Pertama Pak bilang Pak Felix, Ricky, Eli. Semua saking saya dulu saya. Baik, apa yang disampaikan oleh pertama Pak Edu dan kemudian Pak Robi menurut saya luar biasa, pemikiran yang brilian ya, dengan segala macam soalannya dan jalan keluar. Sekarang saya bukan bertanya, tapi saya hanya mau menyampaikan. Tadi dalam kata pembukaan dari Pak Edu, beliau katakan bahwa di Indonesia ini tidak ada lagi the rule of law, tapi yang ada hanya the rule of president. Di Indonesia ini tidak ada lagi the rule of parpol, tetapi the rule of perpol, perusahaan politiknya. Ini ungkapan saya menarik menurut saya. Lalu untuk yang pertama tadi, the rule of law diganti dengan the rule of president, itu yang saya mau persoalkan sekarang. Kita omong banyak sekali dari tadi, luar biasa ya. Tapi mungkin satu hal yang kita lupa, orang yang paling menentukan sekarang ini semacam kita biarkan dia merajalela, ya aman-aman saja, tidak diapa-apakan. Lalu kita ini bersusah-susah diskusi demo kiri kanan, tapi ya hasilnya. Sehingga saya lihat kunci utama itu presiden sekarang ini. Lalu menurut saya kita semacam membiarkan. Kita sudah lihat jalan ini kejahatan, ya, kejahatan luar biasa. Tapi ya kita paling-paling sampai sekarang kan diskusi omong-omong dan tentang bicara dan diskusi ini sudah lama, bukan baru sekarang. Justru sebelum pemilu, sementara pemilu dan sesudahnya ya. Lalu yang hasil akhirnya itu yang kita bukan saja merasa aneh, tapi itu kejahatan juga. 3 terakhir kita harapkan MK itu nanti putuskan bagaimana, ternyata jadi ini ya kita mau. Jadi keadaan kita di Indonesia itu bukan saja sakit seperti yang kita katakan sekarang, tapi saya katakan hampir mau nyaris mati, karena orang yang kita paling apa ya sampai sekarang kita membiarkan. Itu yang saya lihat ya. Kami yang berasal dari Udik ini ya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Pak Felix, tadi Pak bilang Julius. Terima kasih. Mungkin perkenalan singkat. Saya Felix. Saya Felix dan saya ya, tinggal di sini. Pak Felix. Romo Felix. Terima kasih kali ini pada akhirnya bisa bertatap langsung dengan Pak Kidru, nama yang selalu kami sebut-sebut juga di ruang kelas, di kamar makan, di jalanan, di dalam bos. Kali ini bertatap muka langsung di Bukit Sanggar Matahari. Memang nama historis Matahari Cahaya Logos, pancaran yang harus selalu dibakar. Yang kedua, tadi satu kata yang
saya terganggu, tapi saya suka Pak Rocky bilang notion. Itu terminologi yang diucapkan oleh Sartre, eksistensialis Prancis, menulis satu drama kecil tentang manusia. Tapi sebenarnya di situ Sartre menggambarkan kemuakan, tapi kemuakan yang mengarah ke situasi muntah. Orang muak tapi muntah karena marah terhadap kondisi sekitar. Kondisi tentu Sartre kritik terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan pada masa itu di mana demokrasi tidak ada. Ya. Kondisi seperti ini sedang terjadi di negara kita yang sekarang kita bahas sekarang ini juga tidak disadari oleh orang yang sebenarnya sedang dalam posisi yang harus bertanggung jawab terhadap kebenaran demokrasi. Dan hemat saya, demokrasi di Indonesia tidak ada demokrasi. Kita hanya menyebut itu sebenarnya kita mengkhianati demokrasi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jacques Derrida dari Prancis. Demokrasi kevian, demokrasi yang masih akan datang, demokrasi sesungguhnya tidak ada. Kita boleh pakai nama dia, nama yang begitu luhur, tapi cara hidup sistem tidak sesungguhnya di situ demokrasi. Tidak ada demokrasi. Karena itu jalan yang dianjurkan, memang Derrida bilang membongkar, meruntuhkan, memilah-milahkan, menghancurkan rekonstruksi itu. Apakah Pak Rocky setuju kalau negara ini harus dihancurkan dulu, dibongkar dulu dengan cara apa saja? Bila perlu ditiadakan dulu supaya apa yang tadi Pak Rocky bilang, dimensi soteriologis demokrasi yang akan datang itu bisa ditata secara baru. Karena menurut Derrida, demokrasi kevian yang masih akan datang itu butuh suatu pengorbanan, butuh suatu keberanian, butuh suatu bila perlu kegilaan dalam berpolitik. Orang-orang yang ada di dalam politik, kalau kita pakai kacamata ini, orang-orang yang bagi mereka sehat, bagi kita orang-orang gila, ya kan? Potensi itu dalam arti mereka tidak mempunyai kesadaran yang benar tentang demokrasi. Itu yang kedua, kalau memang demokrasi tidak ada, kita terbuka terhadap suatu kemungkinan yang akan datang, tapi bahaya ada dua. Yang pertama, mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang harus diformulasi lagi, atau yang kedua, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut kemustahilan, the impossibility, bukan possibility. Ini dua hal yang harus dibaca dalam menata ulang sebuah demokrasi, sebuah sistem yang sebenarnya sedang rusak dan bau dan busuk yang menimbulkan kemuakan dan muntah yang sekarang sedang kita alami. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Berikutnya Ricky Montero dan Ellen. Mungkin setelah ini, tanpa mengurangi kalau misalnya masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para dosen, saya hanya membuka kesempatan kepada satu mahasiswa filsafat atau mahasiswa S1 dari prodi mana saja dan satu mahasiswi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ricky Montero, mahasiswa pasca sarjana di kampus ini. Baik, teman-teman biasa memplesetkan nama saya dengan Rocky Gerung karena sedikit mirip dengan Rocky Gerung. Baik, pada tempat yang pertama, izinkanlah saya memanggil Rocky Gerung itu dengan abang atau mas, supaya kita lebih egaliter dalam berpikir. Tadi kan kebanyakan dipanggil Pak, ya, itu kan relasi vertikal, ada feudalisme di situ. Pak Rocky, Bang Rocky, Mas Rocky sangat menentang yang namanya feudalisme. Mungkin juga feudalisme menjadi penyebab dari dinasti dan rusaknya demokrasi di Indonesia. Silakan diperjelas nanti, itu pertama. Yang kedua, saya mulai dengan cerita singkat, Pak.
Saya kalau pergi kuliah harus makan pagi. Kalau kuliahnya pagi atau kalau kuliahnya sore harus makan siang. Atau pas datang ke sini saya harus makan pagi. Saya kira kita semua yang datang ke sini sudah makan pagi. Jadi kalau pergi kuliah tanpa makan pagi, kepala saya pusing. Saya badan lemas dan tidak bisa berpikir di kelas. Oleh karena itu, saya harus makan dulu supaya bisa mencerna mata kuliah dan berpikir atau berdiskusi dengan dosen. Saya kira persoalan ini menjadi persoalan utama yang terjadi di Indonesia. Kenapa baru-baru orang lebih memilih makan siang gratis ketimbang pendidikan gratis atau internet gratis? Itu kan tiga hal yang disampaikan oleh ketiga calon. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat statistik, Indonesia belum dicap atau belum dianggap sebagai satu negara maju, dan masyarakat miskinnya masih banyak. Ada banyak sekali yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dengan situasi seperti ini, saya tidak bisa menjamin bahwa dengan realitas kehidupan kita yang masih lapar, kita bisa berpikir. Oleh karena itu, demokrasi yang tadi Pak Edumanto katakan sebagai sebuah pemerintahan yang dilakukan lewat diskusi, itu tidak memungkinkan terjadinya kalau misalnya kita masih lapar atau miskin. Sigmund Freud bilang katakan bahwa yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah alam bawah sadar kita, dan kemiskinan dan kelaparan kita telah menghantui kita karena itu sudah masuk dalam alam bawah sadar kita, sehingga dengan BLT atau bansos saja orang bisa tidak memikirkan etika. Orang misalnya ditempatkan makan di situ, sekian banyak orang yang sebenarnya harus makan di situ, tapi karena ada 2-3 orang yang lapar, dia 2-3 orang lain yang lapar itu yang lebih dulu menghabiskan semua makanan di situ, bukan mempertimbangkan etika bahwa semua harus dapat makanan yang sebenarnya dikhususkan untuk semua yang hadir di sini. Jadi benar kata Thomas Aquinas, ya, kita pada pagi hari ini berada di ruangan Thomas Aquinas, bahwa makan dulu baru berpikir. Jadi demokrasi tidak berguna kalau kita masih miskin dan masih lapar. Yang lebih berguna adalah bansos dan BLT. Oleh karena itu pertanyaan terakhir, apakah yang didahulukan di Indonesia, pembangunan ekonomi atau pembangunan sumber daya manusia? Yang didahulukan mana? Pembangunan ekonomi atau pembangunan sumber daya manusia? Sekian dan terima kasih. Masuk. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Eline. Saya bukan mahasiswa filsafat, sehingga saya tidak akan menambahkan pendapat para ahli dalam pendapat saya. Tapi saya berdiri di sini berbicara dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual DKV dan sebagai rakyat biasa yang memilih menjadi oposisi. Ada dua hal yang menarik yang saya tangkap dari Om Rocky Gerung. Maaf, saya panggil Om. Yang pertama, poin yang pertama ketika Om Rocky mengatakan tentang ketika presiden kita maju di awal-awal pemerintahan atau pemilu, Om sudah menduga-duga akan terjadi sesuatu yang busuk. Izinkan saya juga menduga-duga sesuatu yang lebih liar lagi. Apakah ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah wajah lain dari skenario yang sebenarnya sudah lama oleh orang-orang atau oleh penjahat yang pura-pura tumbang saat reformasi, tapi sebenarnya merayap menggurita dalam sistem yang ada sekarang? Saya pikir Om Rocky pasti sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tentang kemarahan yang rasional. Ada begitu banyak corong kita untuk menyalurkan kemarahan yang rasional itu. Salah satunya adalah kekuatan pers. Tapi baru-baru ini ada kabar bahwa akan segera atau mungkin sudah disahkan undang-undang baru tentang pers, dan poinnya itu adalah melarang penayangan investigasi langsung oleh pers. Mungkin salah satunya seperti bocor alus yang dikeluarkan oleh Tempo. Lantas kemarahan yang rasional, kegelisahan kita nanti akan dituangkan, disalurkan oleh corong-corong yang macam mana lagi. Bukan tidak mungkin bahwa corong-corong lain tempat kita menyalurkan kebenaran akan segera dibungkam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Elin dari Mas Midi Cafe. Mungkin yang saya harus luruskan itu panggilan Om tadi itu dalam pengertian paman, sehingga di Flores agak lain. Oke, silakan ditanggapi oleh kedua pembicara. Kalau tadi dimulai dari Bung Edo, sekarang dimulai dari Bung Rocky. Silakan. Minta juga tugas moderator, tesisnya apa dari 3 tadi seperti kebiasaan tadi. Ya tadi kalau kita simpulkan itu suasana secara intelektual saya tahu pertanyaannya, tapi secara batini apa sebetulnya yang perlu diucapkan? Tadi saya sebut dari protes tiba-tiba, coba dari 3 yang tadi itu. Terima kasih ya. Oke. Kalau saya melihat mulai dari Pak, kecenderungannya oke, pertama apresiasinya terhadap pembicara kita hari ini. Kemudian dari Pater saya melihat kecenderungannya kita belum ada aksi nyata sejauh ini berkaitan dengan situasi. Kita memahami secara detail, berdiskusi secara panjang lebar tentang kondisi negara, tapi apa aksi nyata kita? Kita membiarkan pemimpin yang kita kritisi itu jalan kemana-mana, hidup dengan bebas. Sementara kondisi kita sampai hari ini masih seperti yang dulu, kata sebuah lagu. Ya, kira-kira aksi nyata seperti kembali ke tadi ya, aksi nyata seperti apa yang harus kita buat. Kemudian dari Pater Felix ya, dia melihat belum ada demokrasi. Ya, demokrasi sesuatu yang akan jadi ya, tapi demokrasi realnya sudah terjadi belum. Ada satu quotes menarik dari paroki yang tersebar di medsos itu tentang kata pernah, sudah, dan apa satunya. Tapi kalau sudah pernah itu satu yang berarti lebih mulia lah macam gitu daripada kata yang akan. Dan di sini kondisinya di Indonesia demokrasi itu belum terjadi, sesuatu yang akan masih. Begitu kritik dari Ricky itu, kalau ada nasi di atas meja antara yang lapar dan yang memperbincangkan etika, orang lapar akan lebih dapat kue pembangun. Sedangkan pembicara topik tentang etika di tengah kelaparan itu akan jadi sulit, semacam itu. Sedangkan yang terakhir ya dari si Elin berkaitan dengan kebebasan pers. Kemana lagi kemarahan kita akan berkecamuk, akan dituangkan kalau segala hal itu dikontrol, bahkan cenderung ingin dihilangkan kebebasan kita berpikir. Silakan Bung Rocky dan Bung Edu. Oke. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan secara imajinatif. Apakah Rasul Paulus mengklaim dirinya dipersiapkan oleh Yesus? Bahwa kemudian secara post factum analisis teologi menunjukkan bahwa ada aspek politik kenapa Paulus menulis banyak surat. Kan ini keadaan kita hari ini, kita membayangkan apa yang salah di dalam teks proklamasi, yang salah di dalam teks konstitusi, sehingga untuk membaca kitab suci sekuler kita gagal. Konstitusi ada kitab suci sekuler kita,
Jadi coba kita bikin semacam reductio ad Paulusum. Reductio itu dari kata reductio ad absurdum. Reductio ad Paulusum, bahwa orang yang mengikuti Paulus dengan sendirinya mengikuti Yesus. Itu kan reduksi juga sebetulnya kan. Saya pakai radikal hermeneutics misalnya untuk membaca itu sebagai juga problem. Siapa mau nulis disertasi soal semacam itu di dalam kaitan dengan teologi politik Indonesia hari ini. Seorang pemikir seorang pemikir Jerman, Carl Schmitt, yang adalah pendukung setia Hitler, bukunya teologi politik. Saya senang ada dua Karl yang sering saya baca berulang kali. Satu ada Karl Jasper, seorang psikoanalis. Tadi Karl Jasper yang mengucapkan bahwa democracy is the government of reason through the government by the people itu. Tapi juga ada Karl, jadi bayangin, satu Karl tadi di Jerman menginginkan ada terobosan di dalam upaya untuk memuliakan akal sebagai fondasi dari demokrasi. Karl Jasper, sehingga di Heidelberg ada Jasper Society, itu penandanya adalah orang-orang tua di situ habis diinisiasi, dipelonco itu, diberi tanda di jidatnya itu, dicoak pakai pedang, itu penanda bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Karl Jasper. Ada jalan Jasper Straße. Tapi ada Karl yang lain tadi, yaitu Carl Schmitt, yang mendalilkan bahwa politik itu hanya disebut kejujuran kalau kita secara konkret menunjuk musuh itu, bukan secara abstrak. Jadi siapa musuh kita hari ini? Kita abstrakkan sistem oligarki. Bahkan tentang institusi kita mesti tunjuk apa isi dari oligarki itu tuh. Transaksi, siapa yang bertransaksi di situ? Kan pertanyaan bisa kita kejar kan? Supaya kita tidak mengabstrakkan masalah bahwa akan ada semacam wisdom turun ke bumi kita, lalu kita pergi tanya pada Pandora, ini Isdal, apakah di kotakmu itu masih ada hope, sehingga kalau semua kejahatan keluar dari kotak Pandora itu, hope remains, harapan masih ada di situ. Jadi permainan narasi di kita sebetulnya juga secara tidak sadar kita dibujuk untuk menerima narasi yang abstrak terhadap tentang politik gitu. Karena itu tadi Romo bertanya, boleh nggak kita berantakkan dulu negeri ini? Ya boleh aja, dan demi itu mestinya kita tuntun radical break di situ kan. Negeri ini terlalu besar, bahkan saking besarnya Jawa nanti akan ditambah lagi 10 provinsi itu, jadi 15 provinsi itu. Saking besarnya kabinet sekarang akan dibikin dari 37 jadi 41, tambah lagi. Padahal kita mesti lebih efisien, bikin aja di negara bagian Flores, negara bagian Jawa, negara bagian Sulawesi. Kenapa kita takut? Nanti ini bubar negara ini. Gak akan bubar negara itu kalau efisiensi dikelola dengan jujur pada negara bagian. Jerman gak pernah bubar, Amerika gak pernah bubar. Coba kita bayangkan misalnya dari lelaki dari Lembah Romo ini, para lelaki dari Lembah Romo ini mendalilkan sesuatu yang akan jadi public opinion alternatif. Kita bikin Indonesia ini negara persemakmuran, pakai kata persemakmuran, diikat dengan kesepakatan bahwa kita dari awal memang majemuk, nggak bisa dipaksakan itu. Jadi dasar itu yang bisa kita sodorkan untuk mengganggu formal atau official narasi yang ada di parlemen waktu di sana. Takut untuk berbeda, artinya bersatu terus. Lo dari awal ontologi kita adalah perbedaan, kan enak betul kan? Tetap negara ini adalah persemakmuran Indonesia, diatur secara otonom kan? Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kalau ditanya kan semuanya agak pesimis, apa dasarnya?
Mulailah dengan tadi higher than actuality stands possibility. Kita olah posibilitas itu tuh, supaya ada narasi tandingan di negeri ini. Jadi jangan narasi itu dikit-dikit persatuan apa artinya persatuan? Di dalam persatuan bahkan mesti ada cross cutting loyalties, overlapping consensus. Ini nggak ada. Jadi bersatu demi apa? Lama-lama persatuan itu jadi dasding ansih gitu, menggeletak begitu aja tuh, tanpa disentuh oleh kesadaran. Kan itu yang memungkinkan kita tadi, betul, saya merasa nausea, muak dengan keadaan, dan semuanya orang yang makin muak melihat keadaan semacam ini kan. Jadi sekali lagi, mumpung saya ada di sebuah institusi yang dididik dari awal untuk questioning, mempersoalkan, mempertanyakan, jadi kita radikalkan pertanyaan itu sampai pada akhirnya kita usulkan satu proposal alternatif itu. Hanya dengan mengganggu narasi resmi kita bisa ucapkan keinginan kita. Saya kira itu soalnya, dan anggap aja ini semacam intellectual discourse, upaya untuk menyelesaikan paradigm, konflik paradigma di kepala kita itu. Nanti bahaya, nanti segala macam hal tumbuh di situ. Tetapi kalau kita katakan kami akan mengajukan satu radical ideas berbasis pada pengetahuan sejarah Indonesia, berbasis pada pengetahuan sejarah dunia tuh. Seringkali dianggap Indonesia unik. Indonesia nggak punya sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Kalau nggak ada perang Pasifik kita nggak merdeka. Kalau nggak ada ketegangan perang dingin, negeri ini jatuh jadi komunis misalnya tuh. Kalau tidak ada krisis moneter yang diprovokasi oleh pemain financial market di barat, nggak ada reformasi. Jadi kita mesti lihat bagian dari sejarah kita. Sejarah kita hanyalah bagian dari sejarah dunia. Kita bayangin ada rohnya Hegel lagi mondar-mandir di atas kita, supaya dia jangan jadi absolut, biarkan dia tumbuh di dalam upaya untuk menghasilkan kembali narasi kemanusiaan. Jadi metodologi di sini, kalau kita capek untuk membaca secara letterlek Pancasila, letterlek, pakai aja hermeneutic of suspicion. Dengan dugaan kuat kita bisa mengucapkan kembali dalil baru kan, tetapi tentu dengan kematangan intelektual. Itu bedanya apa yang saya bicara di sini, kita bisa dengan apa yang dipercakapkan, yang sekarang lagi dipercakapkan di Jakarta, bagaimana menyusun kabinet dan ditaruh aja orang-orang di situ kan. Coba separuh kabinet Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo datang ke sini dan dia dengar ini, berantakan semua kabinet yang dia lagi bayangkan. Silakan Bung Heru. Halo, ya, masuk. Saya mungkin memulainya dari Pater Felix, soal kemualan yang akhirnya muntah, nausea ya. Kalau ada nausea mesti ada panacea, mesti ada obatnya, kan begitu. Saya teringat akan satu analis, tapi dia juga seorang jurnalis. Dia menghadiri satu pertemuan di Tiongkok, dan pertemuan itu memang dibikin untuk menyatukan seluruh elit Tiongkok. Belum lama ini, sekitar 7 tahun lalu. Pertemuan itu namanya adalah Democratic Meeting, dan di situ letak kemenarikannya di sana. Di Tiongkok, di negara yang tidak kenal kata demokrasi, tapi mereka ada satu pertemuan namanya Democratic Meeting. Lalu apa isinya Democratic Meeting itu? Itu saya ingin kaitkan dengan panaseanya apa dalam kondisi yang mungkin kita bisa sebut unanswerable, itu yang tidak bisa dijawab lagi gitu. Lalu apa dong panaseanya? Panaseanya itu coba kita tiru, ada proses semacam proses mimetik sedikit dari Tiongkok. Sebetulnya
Tiongkok itu dalam tradisi filsafat, kalau tradisi filsafat barat ada yang namanya mencoba, misalnya contoh keadilan. Filsafat barat itu mencoba mencari apa itu keadilan sempurna itu, yang akhirnya diragukan oleh Amartya Sen bahwa keadilan itu proses mencarikan, bukan untuk mencari definisi apa itu keadilan sempurna, tetapi mencoba mengurangi sedikit ketidakadilan. Sebetulnya ini dari tradisi mazhab Tiongkok yang disebut mazhab nama, mazhab Min, artinya nama. Dan mereka tidak peduli dengan apa itu keadilan sempurna, apa itu demokrasi sempurna, apa itu kepintaran sempurna. Enggak, mereka cari lawan katanya dari situ di Tiongkok dalam kaitan dengan democratic meeting. Lalu gambarannya begini, semacam satu ruangan ini berdiri semua para menteri, pimpinan-pimpinan besar Tiongkok, dan dalam pertemuan itu mereka bisa mengkritisi satu sama lain soal kehidupan, gaya lifestyle mereka. Contoh misalnya Pater Otto posisinya sebagai Menlu Tiongkok dan saya adalah menteri dalam negerinya. Dalam pertemuan itu Pater Otto bisa bilang begini ke saya di depan semua elit-elit Tiongkok, "Saudara Eduardus, Anda ini menteri, tapi saya lihat Anda kemarin menggunakan mobil Mercy Maybach. Istri Anda memakai tas yang harganya 500 juta. Anak Anda menggunakan jam tangan yang harganya 2 miliar. Itu terjadi di Tiongkok yang notabene bukan negara demokrasi, tapi mereka punya yang disebut democratic meeting itu. Jadi panasiahnya di sana. Atau yang kedua misalnya Singapura misalnya. Lee Kuan Yew pernah ditanya oleh seorang jurnalis soal perkembangan demokrasi di Singapura. Ditanya sama wartawan, "Saudara Lee Kuan Yew, bagaimana kondisi demokrasi di Singapura?" Lalu Lee Kuan Yew jawab, "Kita di sini tidak bicara demokrasi, tapi kita hanya bicara tentang bagaimana negara, bagaimana pemerintah menyediakan pendidikan gratis, menyediakan kesehatan yang baik, menyediakan security untuk penghuni dan segala macamnya itu." Jadi sangat jelas sekali ini mereka ini muncul dari mazhab-mazhab nama ini yang tidak peduli dengan apa itu definisi kesehatan sempurna, kepintaran sempurna, tapi mesti cari lawan katanya. Lawan katanya ini adalah realitas kebodohan, misalnya kemiskinan atau ketidaknyamanan segala macam. Lalu dicarikan jalan keluar. Ini khas Confucian ethics itu. Jadi pragmatisme atau dalam Deng Xiaoping, kucing itu bukan soal hitam atau putih, tetapi soal dia mampu nggak menangkap tikus. Nah, saya membayangkan cara berpikir seperti ini masuk dalam isi kepala elit-elit kita di istana itu, dari presiden sampai para menterinya, juga dari gubernur sampai bupati, terus legislatif dan segala macam, termasuk dari NTT misalnya, anggota-anggota DPR kita dari NTT yang berada di Senayan. Saya membayangkan mereka oke, sebagai sebuah diskursus perlulah dicari apa itu demokrasi, apa itu keadilan, apa itu kesejahteraan segala macam. Tapi tugas mereka itu adalah mencari lawan dari semua kondisi ini, bahwa NTT itu SDM-nya masih jauh di bawah standar, bahwa infrastruktur dasar di NTT masih jauh di bawah standar. Terakhir, informasi terakhir bahwa NTT itu dibangun dengan dana 5 triliun per tahun. Saya tanya kepada seorang calon gubernur, saya nggak perlu sebut namanya di sini supaya saya nggak dianggap kampanye di sini. Saya tanya dia sebagai seorang ekonom dan dia ngerti ekonomi, Anda sebagai calon gubernur dengan dana 5 triliun NTT bisa dibangun? Dia bilang nggak bisa. NTT hanya butuh minimal 25 triliun per tahun. Lalu bagaimana cara Anda? Saya bilang, supaya ada dana dari pusat dan dibawa ke NTT bangun infrastruktur dasar, supaya kita dari 5 tambahin 20 triliun, bila perlu 30. Bagaimana caranya? Dia bingung menjawab itu. Nah, saya sendiri hadir di sini untuk membawa dan kelar soal ini di meja Lela Lero, bahwa NTT dibangun dengan dana sekecil itu. Artinya politik anggaran kita buruk sekali, padahal kita ada banyak
representasi dari sini di parlemen, tapi mereka nggak bersuara, tak satu pun bersuara soal itu. Nah, saya inginkan supaya kawan-kawan mahasiswa Ledalero ini, saya bilang Rocky Gerung, kita ke Ledalero itu bukan untuk bawa filsafat, ngapain juga, karena di sini juga filsuf semua itu yang belajar filsafat. Saya bilang Rocky, kita bawa ke Ledalero untuk semacam bikin hipocentrum gempa intelektual dari sini, dari Ledalero. Lalu itu dibunyikan ke anggota-anggota legislatif. Kalau kalian tidak suarakan suara NTT di pusat, kami akan sepak kalian dari arena politik, kan begitu. Karena itu saya bilang Rocky, ini kita bawa ke semacam provokasi intelektual gitu. Begitu. Jadi saya inginkan supaya kita yang ada dalam ruang ini sama-sama memikirkan daerah ini. Politik anggaran kita mesti mesti kita angkat secara masif, dan Ledalero adalah pusat dari gerakan itu. Jadi menurut saya itu pandangan saya menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Oke, mungkin satu hal lagi Kak Edu, dari Pater Felix tadi, apakah mungkin negara ini kita perlu bongkar dulu, kemudian seperti konstruksi dari Derrida tadi, kemudian kita menyusun satu negara baru yang lebih demokratis? Mungkin tanggapan dari Bung Edu. Kalau Bung Rocky tadi saya kira sudah ya. Bung Edu berkaitan dengan pertanyaan Pater Felix yang itu, negara ini dibongkar dulu, kemudian bentuk negara lain untuk kembalikan ke demokrasi tadi. Saya mempelajari filsafat Rusia dan saya fokus pada eksistensialis Rusia. Ada Berdayev, ada Solovyov, dan hampir semua filsuf eksistensialis Rusia sebagaimana filsuf eksistensialis Barat itu adalah the rebellion mereka itu. Mereka ini para pembangkang. Saya teringat satu cerita untuk mengaitkannya dengan itu. Dulu Romo Mangunwijaya, saya dengar satu cerita sekitar tahun 1980-an. Dia pernah bilang begini, coba angkat tangan dalam satu forum, angkat tangan yang berasal dari Flores. Lalu angkat tangan untuk para frater. Dulu dia tanya, bagaimana cara mengubah Flores? Dijelaskan sama para frater bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Mangun bilang, enggak begitu cara membangun Flores. Hanya dengan satu cara dan satu kata. Apa itu? Memberontak. Dia bilang hanya ada satu cara membangun Flores, yaitu memberontak. Tentu saja pemberontakan rasional. Poin di balik itu sebetulnya kenapa saya angkat dari filsafat eksistensial termasuk Rusia. Lalu ditanya, ada alternatif enggak dari kondisi kebuntuan ini? Ada. Kita mesti mulai berontak dari yang paling halus sampai yang paling keras. Revolusi itu semacam sifatnya cyclical aja gitu. Jadi kalau kondisi aman, kondisi buruk, mesti ada revolusi. Dan saya rasa ini proses alami aja itu. Ketika klep-klep itu ditutup, pasti ada ledakan. Karena itu saya berharap banget supaya kita ini mulai dari, kembali tadi ke Rocky bilang, mesti dimulai dari Ledalero, untuk bahwa kita orang-orang yang sadar dengan kondisi kebuntuan ini, dan kita memulainya dari gerakan-gerakan pemikiran, lalu aksi dan segala macamnya itu. Saya rasa di situ poinnya. Oke, terima kasih Bu Edu. Berikut seperti yang saya bilang tadi, bahwa kesempatan terakhir ini hanya untuk mahasiswa. Satu mahasiswa, satu mahasiswi. Itu yang terakhir ya. Dari Venan dan dari mahasiswinya. Oke, Mira. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, saya salah satu fans berat dengan Bung Rocky Gerung. Pertama, saya pernah
begitu mencintai seorang presiden karena mungkin terbawa perasaan, tetapi ketika kemudian mendalami begitu banyak pembicaraan dan kritis dari Bung Rocky, saya kemudian beralih dan mulai mencoba berpikir kritis tentang semua apa yang dilakukan oleh pemerintahan, baik dalam hal pemanfaatan emosi publik dan mematikan nalar rasional publik. Bung Rocky Gerung pernah ingin menjadi presiden, tetapi presiden akal sehat. Dan semua dari tadi ini ketika kita banyak permintaan untuk membongkar negara ini, seperti mungkin Allah dulu merobohkan muka bumi ini dengan air bah, tetapi banyak permintaan supaya dari Bung Edu tadi meminta supaya Flores itu bisa dibangun dengan aksi pemberontakan, dan barangkali itu bertentangan dengan problem sekarang ketika nalar publik itu telah mati. Praktik kejahatan dewasa ini itu saya rasa sudah dianggap seperti hal biasa. Misal saja korupsi dianggap biasa mungkin karena proses penyelesaiannya dianggap terlalu mudah. Antara apa yang saya dapatkan dengan apa yang kemudian menjadi sanksi dari tindakan kejahatan itu berbanding jauh. Saya masih mendapatkan lebih banyak hal positif. Kemudian praktik money politik, kejahatan-kejahatan seperti itu bahkan sampai pada level pemerintahan kecil seperti pemerintahan desa, dan masyarakat menganggap hal itu biasa. Pada titik itu ada dua hal yang kemudian saya dapatkan. Yang pertama, bisa saja karena tendensi totaliter kekuasaan, tapi yang kedua adalah matinya nalar kritis publik tentang biasanya suatu kejahatan oleh publik. Hannah Arendt pernah ungkapkan itu dalam Ahimman in Jerusalem, a report on banality of evil, yang familiar disebut banalitas kejahatan. Ketika kejahatan itu dianggap seperti hal yang biasa, kejahatannya sebenarnya luar biasa, tetapi publik yang nalar kritisnya hilang dan cara berpikir dangkal, kemudian melihat suatu kejahatan itu dianggap seperti hal biasa. Dan pertanyaan saya terhadap situasi ini, yang pertama, apakah kita membongkar negara ini, menghancurkan negara ini seperti dulu ketika muka bumi ini diguyuri air bah dan menghidupkan makhluk hidup baru, manusia baru, tetapi di tengah situasi publik kita nalar kritisnya telah mati? Apakah kita berani menghancurkan negara ini, menghancurkan totaliter kekuasaan, tetapi nalar kritisnya mati? Sehingga pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung khususnya, sebagai seorang yang ingin menjadi presiden akal sehat, kira-kira bagaimana langkah itu kemudian sampai pada masyarakat yang ketika pemilu kemarin ditanya, kenapa kamu pilih Prabowo? Tidak tahu lagi, pokoknya pilih saja. Kira-kira bagaimana seorang presiden akal sehat bisa menghidupkan nalar publik yang telah mati ini sampai pada titik akar rumput? Demikian, terima kasih. Silakan berikutnya Mira. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Evan Mira. Maaf Bapak, saya pakai baja, saya rada gugup soalnya. Seperti yang kita semua tahu bahwa dasar ontologi dari negeri kita ini adalah kemajemukan. Untuk itu diperlukan persatuan. Tetapi kata Bapak tadi, oleh raja kita yang terhormat itu, katanya demi kemajuan tidak boleh ada demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Katanya Bapak kita harus ribut. Tapi kata mereka jangan ribut. Kita hanya perlu diam, kita hanya perlu manut saja. Bukankah demokrasi itu adalah keributan? Kita harus ribut, ya kan Pak? Kata Bapak juga tadi diprediksikan bahwa di masa depan kita akan menjadi robot yang patuh dan efisien.
apakah keributan yang positif tentunya masih relevan? Kebetulan juga saya mahasiswi program studi Desain Komunikasi Visual IFTK Ladalaro. Menurut Bapak dan Kak Edu, bagaimana relevansi antara kesenian dan politik sebagai suatu metode pergerakan? Apakah keributan yang positif dapat diwujudkan melalui kampanye desain yang meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting dan mendorong aksi kolektif, seperti contoh kampanye gemoy ala Bapak Prabowo kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mira. Dua mahasiswa ini dari mahasiswa Fenan, 72% masyarakat kita tadi ya kalau sampai kelas 7 ya, berarti uneducated. Mungkinkah bisa membangkitkan nalar kritis dari 72% masyarakat yang uneducated ini? Itu ke poin utamanya. Kemudian apakah, karena kami di sini ada prodi desain, apakah seni desain itu bisa menjadi piranti, menjadi instrumen untuk menyatakan pemberontakan, untuk menyatakan keributan, sehingga demokrasi yang kita idealkan itu bisa tercapai? Silakan tanggapi. Apa fungsi dari desain visual sebetulnya? Kan dia ekspresi dari desain virtual di kepala kita lalu jadi desain visual. Apakah seni bisa jadi instrumen atau bahkan instalasi untuk perubahan? Anda tentu yang belajar desain visual tahu orang yang namanya Marcel Duchamp, tahu kan, yang menggambar toilet, tahu ide itu kan seluruh di dalam filsafat seni namanya dadaism, betul nggak? Dadaism, dada artinya olok-olok tuh, dada. Jadi satu waktu Marcel Duchamp ini dia lihat toilet jongkok mungkin di Informa apa di toko bangunan di sini. Dia bawa pulang itu, dia ubah jadi barang seni yang menimbulkan tadi kejijikan, menimbulkan protes. Karena biasanya barang seni itu adalah porselen. Tapi bagi Marcel Duchamp, prinsipnya adalah politis. Kesenian itu tidak boleh hanya dinikmati oleh mata, tapi juga oleh otak. Karena itu dia ubah bahwa sesuatu yang menjijikkan sebetulnya dalam tafsir teologi liberasi misalnya, justru itu yang membangkitkan harapan bahwa kita pada akhirnya harus bergaul dengan kejijikan, apalagi kejijikan politik. Kan poinnya begitu selalu kan. Jadi sebetulnya seni selalu mengucapkan sesuatu yang ya mungkin dalam pengertian Nicolas Berdyaev tadi, subjektivisme kita harus bekerja untuk menghasilkan perubahan. Kata Berdyaev, cinta itu hanya disebut cinta kalau Anda yakini sepenuhnya dan Anda tidak perlu ikuti definisi cinta orang lain dan yang ada di ensiklopedia. Jadi subjektivitas itu adalah energi untuk menghasilkan perubahan. Subjektivitas itu tiba di dalam karya seni itu. Kita bisa perluas pengertian itu bahwa Indonesia terlalu estetik dengan prinsip persatuan itu. Kita mesti dekonstruksi estetika itu. Bahwa hidup yang bermutu adalah kalau ada kedamaian, penghargaan pada manusia. Saya tadi malam tidurnya sangat pulas, berdamai dengan semua problem karena dapat setengah botol moke-moke. Jadi itulah yang saya sebut sebagai fasilitas. Sekarang misalnya Anda yang belajar desain visual, coba Anda desainkan secara visual Indonesia pasca Ledredo Talk.
negara federal ada kenikmatan antar manusia, ada keinginan untuk bercakap-cakap dengan mereka yang berbeda. Kan itu secara visual bisa Anda gambarkan. Secara visual dengan bagus digambarkan tadi dalam seni instalasi oleh teman yang mensatirkan bendera itu. Itu semua upaya untuk menggugah kemampuan kita untuk berpikir melampaui official grammar of Mukidis politics. Kita nggak bisa bicara dengan si Mukidi hal-hal begini, karena dia tidak terangsang untuk bicara tentang hal yang sifatnya visioner. Apa visi Jokowi terakhir? IKN. Itu benda mati, tidak menghidupkan apa-apa di situ. Tidak ada imajinasi di situ. Coba kita uji misalnya, IKN itu sesuatu yang akan jadi legacy dia tuh. Kalau kita tanya, ide itu hanya digerakkan oleh dua energi fantasizing dan energi imagination. Apa yang ada di depan saya hasil oleh dua kemungkinan. Fantasi saya tentang masa lalu yang saya nikmati hari ini, atau imajinasi saya tentang masa depan yang saya datangkan hari ini. Kan itu pertemuan dua perspektif itu yang kita sebut karya. Anda belajar seni juga dengan energi itu. Fantasizing, fantasi artinya sesuatu yang pernah saya alami di masa lalu saya nikmati kembali hari ini. Imajinasi artinya sesuatu yang belum ada sebagai peristiwa saya datangkan untuk saya nikmati hari ini. Kalau Anda bilang misalnya ciuman pertama adalah sangat membekas di bibirku, the question is it a thing of fantasizing or a kind of imagination? Kalau saya pernah berciuman, saya akan bilang ciuman pertama adalah fantasi saya. Tapi kalau saya tidak pernah berciuman, saya juga bisa membayangkan saya sedang berciuman dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kan itu dasarnya. Demikian juga dengan ide Indonesia yang dengan cara yang bagus dirumuskan oleh Benedict Anderson. The Imagine Society, the imagination. Sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang udah kita hidupin sekarang. Kalau saya tanya mana bangsa Indonesia itu? Ini bukan, kata Jokowi, ini bangsa Indonesia. Bangsa yang dibangsatkan oleh beliau itu. Bangsa yang sedang menjadi. Bangsa itu selalu dalam kondisi in the making, ongoing. Dan itu hak kita untuk isi. Tadi berantakin aja, kan kita bisa bangun ulang. Tadi ada masalah tadi, kesetaraan kita tidak mungkin demokrasi karena pendapatan kita di bawah 6.000 US dollar per kapita, mestinya kelas menengah hidup. Loh, di awal kemerdekaan itu ide kita, fantasi kita tentang kemerdekaan, kebebasan itu adalah 2 tahun 3 tahun pertama ketika kita merdeka, dengan partai yang ditumbuhkan secara cepat-cepat oleh Muhammad Hatta melalui undang-undang nomor X, karena dia nggak tahu nomor berapa undang-undangnya, kasih nomor X, yaitu dirikan partai politik, hidupkan kemajemukan, bikin pertengkaran akademis. Pemilu 55 itu pemilu yang paling damai, paling keren, karena di situ yang bekerja adalah the force of the better argument, bukan force of the sentiment. Sekarang politik itu sentimen semua isinya kan, nggak ada semacam percakapan yang basisnya argumentatif itu. Jadi sebetulnya itu yang saya maksudkan, bahwa ini Ledaredo ini kelebihan IQ, surplus IQ, metodologinya lengkap, dari desain visual untuk memvisualkan negara baru, dari fondasi filosofi untuk membongkar fondasi-fondasi kuno di dalam politik. Kita punya semua peralatan metodologis itu. Karena itu saya ingin jadikan, biarkan IKN itu jadi ibu kota negara, tapi mau mere jadi ibu kota pikiran. Oke, soal pertanyaan probabilitas dekonstruksi terhadap bangsa ini,
saya mencoba menariknya ke psikoanalisis itu dari Freud, lalu dilanjutkan oleh ada Freud, ada Sartre di sana sebagai seorang eksistensialis, ada Kierkegaard. Sartre bilang bahwa perubahan itu hanya akan terjadi jika kita keluar dari sikap yang disebut quietism. Quietism itu sikap diam. Dalam psikologi Freud, termasuk Kierkegaard, seorang individu hanya akan berkembang ketika dia memutuskan. Saya memutuskan. Di situ sikapnya. Jadi pesimisme itu dibutuhkan. Dia adalah semacam energi untuk kita, oke, saya pesimis terhadap suatu kondisi, tapi dia adalah energi untuk memacu saya, lalu saya putuskan I choose myself. Itu dalam psikologi individunya di situ. Lalu saya mencoba sedikit bergeser ke masa Frankfurt, yaitu Herbert Marcuse, soal kondisi kebangsaan kita sekarang. Bahwa oke, sekarang semua orang diem, publik diem, aktivis diem, LSM diem, akademisi semua diem. Lalu tiba-tiba muncul era Herbert Marcuse yang dia tulis dalam buku Eros and Civilization. Dia mencoba mengintip ada kelemahan dari kapitalisme pada waktu itu, bahwa yang dikenyangkan oleh kapitalisme itu adalah perut, productivity itu dalam jumlah besar. Tapi justru dalam keadaan kondisi kenyang inilah orang diem, orang terlena, semacam tidur di atas pondok sawah habis kenyang, lalu kita tidur diem di situ. Kita nggak sadar dengan kondisi ketidakadilan, kemiskinan dan segala macam. Menurut Herbert Marcuse, dalam kondisi seperti inilah kita lupa akan saudara-saudara lain yang tidak kenyang, yang lapar, yang merasakan ketidakadilan. Karena itu bagi Herbert Marcuse masih ada satu gerakan kesadaran, dan itu mesti mulai dari pikiran. Prancis sendiri itu, revolusi Prancis itu dimulai dari satire-satire itu. Prancis oleh seniman-seniman. Revolusi Prancis itu dimulai oleh seniman. Kawan-kawan Leroy desain grafis bisa memungkinkan itu. Jadi Indonesia misalnya gerakan 98, saya tidak mengatakan bahwa Iwan Fals itu punya legasi terhadap reformasi 98, tapi melalui lagu-lagunya itu nada-nadanya, kata-kata disusupi ke dalam otak aktivis pada waktu itu, dan dipakai lagu-lagunya itu sebagai semacam energi baru menyuntik mereka untuk mengatakan Soeharto harus ditebas habis. Dan ini yang menurut saya semacam apa ya, peran total dari semua orang. Untuk Lela Leroy sendiri, saya bersepakat sama Rocky bahwa Lela Leroy itu kalau bisa harus harus menjadi hipocentrum dari gempa perubahan terhadap Indonesia. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih. Jam sekarang sudah 11.12. Saya tanya dulu ke Kaprodi, bagaimana? Lanjut? Atau break? Berani ya. Karena pengetahuan ya semua kita tahu kan, bisa baca. Tapi keberanian menggunakan akal budi tanpa tuntunan yang lain itu yang saya kira sulit. Dan Kant berhasil meruntuhkan otoritas gereja dengan semboyan sapere aude itu. Sehingga mohon sejumlah resep ya, apa yang harus dibuat. Lalu catatan kedua terakhir, kalau kita lihat perkembangan demokrasi di Eropa, demokrasi itu kan dibangun di atas 3 pilar penting ya, atau apa yang kita kenal dengan 3 generasi hak asasi manusia. Generasi pertama itu generasi liberal ya, bicara tentang hak kebebasan beragama, hak hidup, abad 17, abad 18, revolusi Prancis dan lain-lain.
Lalu generasi kedua itu abad ke-19, di mana mereka bicara tentang hak-hak ekonomi, ya, hak-hak sosial yang dipicu oleh karyanya Karl Marx, Das Kapital 1843 saya kira. Lalu ada gerakan itu, ya, bahwa hak asasi itu tidak hanya hak liberal tapi juga hak sosial. Lalu pilar ketiga itu pada abad ke-20, di mana di dalam negara-negara yang sudah dibangun, yang baru merdeka, masih ada kelompok minoritas yang tertindas, maka muncullah gerakan-gerakan hak kolektif, kan, dan dalam filsafat kan diperkuat oleh multikulturalisme. Dan saya itu melihat tiga pilar ini tidak ada di Indonesia. Liberalisme itu tidak ada karena agama memusuhi liberalisme. Sosialisme itu tidak berkembang karena kita katakan sosialisme sama dengan komunisme. Dan ya oke, multikulturalisme perlahan-lahan berkembang, tapi juga sekali lagi atas nama agama, kelompok-kelompok kolektif gender misalnya LGBT itu hak-hak mereka dipersoalkan atas nama moralitas agama. Jadi memang Indonesia ini tidak punya basis landasan etis untuk membangun demokrasi. Ya, itu kira-kira dua tanggapan yang saya bisa berikan, mungkin bisa ditanggap balik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, saya kira saya tidak perlu summarize ide dari Pak Teroto. Silakan langsung ditanggapi oleh Bung Rocky dan Bung Edu. Oh, Bung Rocky aja. Oke. Pada akhirnya kita bertanya how setelah Rein und Vernunft, setelah akal murni itu kita manfaatkan untuk menemukan sumber pengkhianatan epistemik pertama, kita pindah pada buku kedua, Praxis und Vernunft, Urteil dari Immanuel Kant. Seolah-olah dengan dituntun oleh tiga paradigma itu, reason, ethics, and then value, kita bisa kumpulkan satu kesepakatan bahwa harus ada institusi yang menghubungkan pikiran Immanuel Kant misalnya dengan peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Republik ini. Kan kita mau lihat ada nggak garis yang diterangkan dalam upaya Immanuel Kant menghentikan perang saudara di Eropa dan mendalilkan bahwa setiap nation dituntun oleh satu ide, termasuk agama tuh. Lalu sekularisasi terjadi. Tapi di kita di sini ada kondisi antropologi yang agak berbeda itu, bahwa kalau kita bayangkan misalnya sinopsis negeri ini kan dituntun oleh kecemasan bahwa sesuatu yang pernah dihilangkan di dalam teks konstitusi misalnya atau teks panduan negara itu bisa kembali membayangi kita. Tetap ada kecemasan bahwa negara ini sedang beralih dari sistem demokrasi, karena demokrasi dianggap buruk, maka ada ideal type lain. Apa itu? Muncul ide tentang komunisme, muncul ide tentang negara Islam, muncul ide tentang macam-macam soal. Tetapi selama negara bisa sediakan wahana, apalagi wacana untuk menghidupkan perdebatan, persis kita akan kembali pada origins ketika kita bertengkar tentang dasar negara. Kan pertengkaran dasar negara itu betul-betul pertengkaran akademis dan kematangan etis dari founding person kita, dari founding parents kita. Saya selalu hindari mengucapkan founding fathers, karena founding fathers itu tradisi Amerika, deklarator independence Amerika itu laki semua. Tapi di kita ada 3-4 perempuan yang terlibat dalam upaya untuk menghasilkan diskurs tentang negara di konstituante. Jadi saya balik ke situ bahwa original intent, maksud awal dari konstitusi kita adalah membatalkan semua proposal yang bisa menjadi absolut, termasuk negara berbasis agama. Dalilnya jelas. Apa itu hasil provokasi Muhammad Hatta? Bukan,
hasil kesepakatan manusia-manusia rasional yang melihat potensi Indonesia ke depan untuk ditumbuhkan dalam keberagaman in optimal forma. Jadi itu dasarnya, dan dasar itu yang hilang hari ini. Jadi kalau kita ucapkan kembali bahwa janji kemerdekaan adalah maksimalkan pikiran, karena itu konstitusi kita hanya mewajibkan dua hal pada Presiden Jokowi atau semua presiden. Apa tugas presiden? Cuman dua: cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Cuman itu tugas presiden. Nggak perlu presiden bikin visi macam-macam. Tunjukkan aja bahwa Anda presiden, siapapun dia, sudahkah Anda menyelenggarakan imperatif tertinggi dari konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kita tagih di situ. Jadi Reinen Vernunftnya bilang begitu, epistemik Kantian bilang begitu, imperatifnya bilang begitu. Anda harus menghasilkan kecerdasan dan meninggalkan kemiskinan. Moral call-nya ada di situ. Sekarang kita lihat tadi keadaan hari ini. Jokowi mau naikkan uang kuliah yang diprotes tadi itu, karena trade off-nya APBN nggak cukup untuk membiayai kuliah yang diwajibkan bahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Kalau Jokowi bilang, ya waktu debat kan saya nggak bilang menaikkan IQ nasional. Anda nggak perlu bilang, Anda diwajibkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Itu poinnya di situ kan. Stunting kita 25%, Jokowi akhirnya akui. Pak Jokowi bilang, kami gagal untuk memperoleh penurunan stunting yang kami pasang 14%. Buat nurunin 4% dia nggak mampu. Lalu dia bilang dia gagal, maka kami revisi. Loh, Anda yang harusnya pastikan bahwa kalau Anda tidak mampu, Anda turun, kasih mahasiswa Laredo untuk lakukan pemulihan IQ nasional. Jadi dia sendiri nggak mampu lakukan, padahal dia tetap pastikan Indonesia 2045 akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu adalah tuker tambah intelek. Nah, kita defisit, jadi fallacy-nya luar biasa. Kita defisit akal, tapi kita berharap generasi sekarang ini akan jadi bonus demografi di 2045. Bagaimana caranya? IQ kita turun, stunting juga begitu. Stunting sekarang 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan nutrisi. Ya pasti IQ-nya turun. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui secara konkret keadaan itu, harusnya timbul keberanian untuk mengubah. Nah, yang saya terangkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rektor, kadang-kala kita nggak tahu bahwa keadaan udah seburuk ini. Dolar kita berapa hari ini? 16.200. Berapa lama? Udah 2 minggu. Artinya nggak bisa turun. Apa artinya nggak bisa turun? Bank Indonesia intervensi terus. Sampai kapan Bank Indonesia intervensi? Gitu. Jadi poin-poin ini yang harusnya, yang biasa disebut sebagai analisa sosial untuk perubahan, dikenali dengan baik supaya keberanian itu datang karena keadaan real. Tapi kadang-kala kita anggap ya kita diselamatkan oleh antropologi bangsa ini yang disebut extended family. Apa namanya? Extended family. Ya keluarga besar. Kalau seseorang di sini nggak bisa makan, pamannya akan tolong dia tuh, yang nggak mungkin terjadi di Amerika tuh. Kalau dia nggak bisa minum, nanti kakeknya dia tinggal aja di rumah tuh. Yang sebetulnya menjadi semacam pembujukan mental. Antropologi kita juga buruk tuh. Udahlah gampang, nanti kita berdoa, nanti setelah itu dapat berkah tuh. Jadi keinginan untuk menghasilkan perubahan itu dibatalkan oleh culture kita. Tapi oke, sekarang kita atasi culture itu yang kita sebut tadi feudalism, extended family. Jadi sekali lagi
kita berharap misalnya pada perubahan radikal dengan kekuatan buruh misalnya. Buruh kita ini nuntut upah dinaikkan, itu konyol. Di mana ada gerakan buruh yang minta kenaikan upah? Itu namanya unionism. Buruh itu menuntut perubahan strategi ekonomi secara struktural. Itu namanya laborism. Jadi beda antara unionism dan laborism tuh. Perjanjian sosial itu didasarkan pada perang ideologis antara buruh dan kapital. Tapi kita takut berperang itu karena menganggap kita pasti kalah. Mental kalah itulah yang disponsori oleh negara melalui negosiasi tripartit, pengusaha, buruh difasilitasi oleh negara melalui undang-undang Omnibus Law. Padahal itu adalah persaingan historis yang mesti diselesaikan di dalam duel ideologis. Jadi tetap juga ada ketidakmampuan. Bukan saya kritik buruh yang tidak mampu mengucapkan ideologinya. Saya juga tiap kali ada demo buruh, saya datang situ sebagai orator. Tetapi kalau pemimpin partai buruh tidak mengerti bahwa perubahan itu hanya datang karena goncangan struktural, bukan negosiasi dengan kapital. Coba kita lihat logikanya ya. Kalau buruh menginginkan kenaikan upah, maka si kapitalis bilang oke, beri kami kesempatan untuk akumulasi. Kan itu dasarnya kan. Tetap nilai lebihnya diambil oleh kapitalis. Buruh dibuat tidak sadar bahwa meminta upah itu dinaikkan itu artinya memperdalam kapital di pening itu. Tapi ini nggak mungkin kita ucapkan pada teman-teman buruh yang sudah disponsori oleh negara yang mengatakan kalian akan kami kasih BLT, kalian akan kasih, yang omong kosong kalau kita lihat dari keadaan hari ini. Jadi saya balik lagi pada ini pertanyaan fundamental. Ambil sikap berdasarkan pengetahuan. Itu pentingnya saya terangkan bahwa kita ucapkan keadaan secara real. Dan saya kira di dalam 1 minggu saya bisa ada 8 kali bertemu dengan mereka, mulai tahu bahwa ya memang harus ada perubahan dari dalam struktur ekonomi. Saya kasih contoh cepat-cepat misalnya market ekonomi. Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh, karena konstitusi kita bilang bahwa player di dalam sistem ekonomi ada 3. Satu adalah korporasi, yang kedua adalah BUMN, yang ketiga adalah koperasi. Tetapi kita tahu bahwa tugas dari korporasi lakukan akumulasi, biarin aja. Tugas BUMN lakukan public services sebagai public servant. BUMN nggak boleh cari untung. Untung BUMN terlihat kalau ada kenaikan pendapatan masyarakat, itu untung BUMN, bukan BUMN-nya yang untung, tapi kebijakannya itu menimbulkan keuntungan pada masyarakat. Kalau sekarang BUMN seolah jadi korporasi, komisarisnya digaji 400-500 juta sebulan, kan ngaco cara berpikirnya kan. Nggak ada BUMN yang disuruh untuk cari untung, dia harus menghasilkan manfaat bukan untung. Yang boleh cari untung itu korporasi itu. Dia begitu juga koperasi sekarang cuma nunggu CSR dari korporasi. Jadi kasus Rempang misalnya itu terjadi karena sistem mengkolonisasi Lebensraum, life. Itu yang terangkan oleh Jürgen Habermas. Persekutuan antara modal dan kekuasaan di dalam teori Habermas namanya sistem. Sistem ini mengkolonisasi dunia kebudayaan yang isinya seni, persahabatan. Akibatnya cara berpikir sistem dipaksa menjadi cara berpikir culture. Kalau kita pakai tesis Habermas, terjadi monopoli komunikasi. Rasionalitas yang seharusnya hanya boleh ada di wilayah sistem masuk ke dalam wilayah ekonomi. Apa akibatnya itu? Jokowi tanya pada penduduk Rempang, kami mau pakai tanah itu untuk investasi teknologi energi. Kalian penduduk Rempang keluar dari situ, tapi kami akan ganti. Berapa kerugianmu? Setiap orang butuh berapa? 70 juta, 100 juta untuk hidup. Kami kasih dalam bentuk apartemen.
Kan itu artinya market ekonomi berubah menjadi market society. Padahal society di situ tidak menginginkan rumah, dia menginginkan suasana, dia menginginkan culture, dia menginginkan lifestyle di situ. Jadi terganggulah dimensi batin itu karena cara berpikir ekonomi, homo economicus, dimasukkan juga di dalam wilayah homo culturalis. Tanya pada penduduk Rempang, kami membutuhkan home, bukan house, bukan bangunan, kami membutuhkan suasana. Itu yang terjadi di Wadas. Semua konflik agraria didasarkan pada sistem di dalam bentuk market ekonomi menerobos wilayah society menjadi market society. Coba bayangkan misalnya bagaimana kita memanfaatkan cara berpikir Habermasian untuk menerangkan bahwa negara ini membatalkan dari awal doktrin bahwa keadilan sosial itu bukan hasil dari market ekonomi. Itu dasarnya kan. Nah, itu yang saya terangkan tadi. Dedalero punya kemampuan untuk membahasakan itu secara lebih praktis, untuk membackup letargi, kelelahan atau kemalasan untuk berpikir. Kalau pikiran kita jernih, teratur, maka semua caleg yang sekarang itu mungkin separuh akan bilang, kalau begitu kami bikin partai baru, yaitu Partai Perjuangan de Laredo. Itu dasarnya kan. Itu yang saya maksud, sponsor pikiran harus dihasilkan dari forum ini. Sponsor pikiran. Tidak mungkin pikiran yang tajam itu tidak menghasilkan perubahan. Jadi hanya pikiran yang tajam yang bisa menghasilkan perubahan. Nah, sekali lagi, kemungkinan itu bisa kita ulas. Saya bisa bantu banyak perspektif di sini, beberapa teman yang mampu berpikir secara dialektik, undang di sini, kita bicara di sini. Jadi jangan cemas atau merasa kerdil karena Anda ada di Maumere. Maumere itu artinya mau merebut. Kami di Maumere, kau mau merebut. Nah, kesempatan itu terbuka di kita justru karena keadaan global ada di dalam situasi turbulensi itu. Saya terangkan tadi bahwa sejarah Indonesia bagian dari sejarah global. Ketegangan di Indo-Pasifik pasti akan ditagihkan oleh Joe Biden. Indonesia mau pro Cina atau mau pro Amerika tuh. Apa yang terjadi di Papua tidak lepas dari problem-problem investasi baru bidang energi yang juga lagi diriset di Amerika tuh. Jadi semua kita sebetulnya harus bicara secara global di dalam perspektif keadilan. Itu pentingnya rumusan-rumusan awal di kita. Walaupun saya tahu mungkin kebanyakan teman-teman di sini yang menganggap bahwa yang kita bicarakan itu masih abstrak, tetapi justru dalam abstraksi itu kita manfaatkan kemampuan abstraksi itu untuk bikin modeling, memetakan tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau satu waktu ada semacam deklarasi Laredo tentang arah bangsa, nasib generasi itu ditulis dalam satu dalil yang kuat dan kita ucapkan. Mudah sekali sekarang sebarkan lewat internet. Orang nggak mau dengar lagi UGM ngomong. Tadi pagi Profesor UGM bicara lagi tentang demokrasi nggak ada. Ya udah, kita udah tahu itu tuh. Tetapi ada perspektif yang lebih kuat yang basisnya analisis filosofis itu. Dan terangkan di situ bahwa perubahan itu adalah gerak yang tidak mungkin dihalangi hanya oleh 2-3 kepentingan kan. Itu dalilnya. Jadi saya senang di sini karena ada suasana akademis tuh. Dan itu memungkinkan kita hidupkan kembali diskurs filosofi untuk menuntun bangsa ini. Relevan tidak? Semua pendiri bangsa kita berpikir filosofis waktu mendesain konstitusi itu. Jadi dasarnya adalah ucapkan sesuatu dari kapasitas berpikir dan ambil konsekuensi dalam tindakan. Saya tahu bahwa pembicaraan filosofis seringkali menyesatkan, tapi saya jaminkan memakai filsafat Anda pasti tersesat di jalan yang benar. Oke, saya juga menganggap itu sebagai closing statement dari Pak Rocky. Berikutnya closing statement dari Bung Edu. Terima kasih. Saya singkat saja karena Pak Teroto tadi sebagai tanggapan mengutip Kant. Tahun lalu saya ke Kaliningrad. Dulu waktu zaman Prusia disebut kota Königsberg, tempat kelahiran Kant. Saya mengunjungi kuburnya dan juga taman tempat dia dulu merenung setiap hari. Saya hanya mau membandingkan dalam otak saya tadi begitu sebutkan,
semacam ada depan Kant itu ada presiden gitu. Kant tidak kemana-mana, lahir di Königsberg, tidak kemana-mana, tetapi dia belajar dari saudagar-saudagar yang mampir di namanya pantai Selenagrad. Jadi dia belajar dari saudagar-saudagar itu. Artinya Kant lahir di kota kecil, tidak kemana-mana, berefleksi di satu taman, tapi otaknya menguasai alam semesta. Presiden dia kemana-mana dengan jet kepresidenan, tapi otaknya hanya seluas kebun. Terima kasih. Oke, demikian tadi closing statement dari dua pembicara hebat kita, Bung Rocky Gerung dan Bung Edu Lemanto. Kedepannya teman-teman bisa selalu mendengarkan ide atau membaca ide-ide mereka di berbagai media, termasuk media sosial ya. Ada channel FNN, Bung Rocky, dan kedua pembicara ini beberapa tahun terakhir itu kerap muncul di Indonesian Lawyers Club, sehingga teman-teman semua bisa nonton di sana untuk mendengarkan pikiran-pikiran bernas dari kedua pembicara hebat kita. Untuk menutup diskusi ini, saya pikir ada juga dari saya penutupnya. Sebenarnya saya akan mengawinkan juga karena saya ngajar teologi, mungkin dengan teologi sedikit. Ada satu pertanyaan menarik dari Yuval Noah Harari waktu dia menulis Pasca Kebenaran. Dia bertanya begini, apakah, karena kita sebut era pasca kebenaran, apakah ada satu era di mana hanya kebenaran yang berlaku? Saya mengcopy pertanyaan ini untuk bertanya tentang demokrasi. Saya bertanya, apakah ada satu era dari masa lampau hingga kini di mana betul-betul era demokrasi, di mana masyarakatnya sangat demokratis? Sejarah saya kira menunjukkan hampir tidak ada. Tetapi demokrasi itu ya seperti digambarkan oleh Pater Felix tadi kan sesuatu yang akan. Nah, saya mengaitkannya dengan pandangan yang sedikit teologis dari Leonardo Boff. Demokrasi ini seperti kita bisa sebut sebagai utopia disandingkan dengan konsep utopia dari Leonardo Boff mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah dia bilang sesuatu yang utopis, utopia ya, sesuatu yang utopia, sesuatu yang menjadi panduan kita. Bukan berarti utopia dalam artian sesuatu yang hanya ilusi, tetapi sesuatu yang bisa menjadi panduan kita untuk bergerak ke arah sana. Percakapan ekskatologis dalam konsep teologi ya, arahnya adalah kerajaan Allah. Apa yang kita buat arahnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan hanya menjadi sesuatu yang hanya di depan, tapi juga dihadirkan di sini dan sekarang, sehingga ditegakkanlah keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Begitu juga dengan demokrasi menurut saya. Sesuatu yang utopia, sesuatu yang ada di depan, tetapi harus kita hadirkan di sini dan sekarang supaya tercipta keadilan, kesetaraan, dan kebenaran ditegakkan. Kemudian kondisi negara kita saat ini ya sedang tidak sehat. Tetapi apakah dengan demikian kita menjadi pesimis, menjadi apatis, biarkan dia tidak sehat? Saya kira tidak. Seperti percakapan dalam mobil tadi malam dengan Bung Rocky, dia bilang kita harus mewartakan suatu konsep yang namanya harapan. Kalau dalam konsep eskatologis kita sebut kerajaan Allah itu sebagai harapan, demokrasi juga saya pikir sebagai harapan. Nah, tetapi sekalipun harapan itu kita wartakan, ketika yang menerimanya 70% uneducated, saya pikir sia-sia. Maka untuk harapan ini bisa dicapai, tugas kita semua adalah mencerdaskan dulu orang-orang ini. Negara adalah kita, sehingga tugas untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah tugas kita semua. Masyarakat yang cerdas, demokrasinya jalan, karena seperti kata Bung Edu tadi, demokrasi dan kecerdasan masyarakat itu seperti sekeping mata uang ya. Tanpa masyarakat yang cerdas, demokrasi itu mustahil, impossible. Dan mari kita semua mulai hari ini, mulai di Dedoro ini, kita menciptakan gempa, menjadi masyarakat kritis, menjadi masyarakat yang demokratis, dan juga memimpin
bangsa ini menjadi lebih cerdas dan menjadi lebih bijaksana. Sekian dan terima kasih untuk diskusi kita.